Selamat datang, selamat jumpa lagi di video pembelajaran. Mari terus mendukung channel ini dengan klik subscribe, klik like, kasih komentar, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Siswa sekalian, kita sudah membahas tentang struktur tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jaringan hewan. Kompetensi dasar dari jaringan hewan ini adalah menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Kemudian indikator yang ingin dicapai yang pertama adalah menjelaskan struktur jaringan pada hewan, dan yang kedua menjelaskan letak dan fungsi jaringan pada hewan, dan yang ketiga menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Makhluk multiseluler, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, tubuhnya tersusun atas jutaan sel. Tiap sel memiliki fungsi tertentu untuk kelangsungan hidup suatu organisme. Nah, apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama dan untuk membangun berbagai organ dan bagian tubuh lainnya, seperti lengan, tangan, hingga kaki. Jaringan penyusun tubuh makhluk hidup memiliki struktur yang rapi dan teratur sesuai dengan fungsinya. Fungsi inilah yang kemudian membedakan jaringan sesuai dengan letaknya di dalam tubuh makhluk hidup. Dalam tubuh hewan ada 4 macam atau 4 jenis jaringan. Yang pertama adalah jaringan epitelium. Yang kedua, jaringan pengikat atau disebut juga jaringan ikat. Yang ketiga, jaringan otot. Yang keempat, jaringan saraf. Untuk mempermudah mengingat, bisa kita membuat jembatan keledai dengan mengambil huruf awal dari masing-masing nama jaringan, yaitu bisa disingkat EPOS. E dari kata epitelium, P dari kata pengikat, O dari kata otot, dan S dari kata saraf. Jadi disingkat EPOS. Nah, kita mulai pembahasan dari jaringan epitel. Mengapa disebut jaringan epitel? Tahukah kita bahwa epitel berasal dari kata epi dan telium yang artinya epi, atas, dan telium artinya lapisan. Nah, karena jaringan epitelium adalah jaringan pembatas dan pelapis yang menyelubungi atau melapisi permukaan organ, rongga, dan saluran, baik di luar maupun di dalam tubuh. Karena itulah jaringan berdasarkan letaknya dibagi atas 3, yaitu jaringan epitelium, yaitu jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh. Contoh bisa kita lihat pada kulit. Kemudian jaringan endotelium adalah jaringan yang membatasi organ dalam. Contoh kita lihat pada jaringan yang membatasi permukaan dalam usus. Kemudian yang ketiga adalah jaringan mesotelium, adalah jaringan yang membatasi rongga. Contoh bisa kita lihat pada lapisan jantung, disebut juga perikardium. Jaringan epitel adalah salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar. Nah, marilah kita melihat ciri-ciri dari jaringan epitel. Yang pertama, tersusun sangat rapat dan tidak memiliki ruang-ruang antar sel. Yang kedua, tidak memiliki pembuluh darah tetapi mengandung ujung saraf. Yang ketiga, karena tidak memiliki pembuluh darah, maka untuk mendapatkan makanan dari kapiler darah yang terdapat pada jaringan ikat di dekatnya. Yang keempat, karena kedudukannya yang langsung berhubungan dengan permukaan, baik itu permukaan luar maupun permukaan dalam, maka memiliki kemampuan regenerasi yang cukup tinggi untuk mendukung fungsi-fungsi yang dimilikinya. Kemudian bentuk permukaannya bermacam-macam. Ada yang bersilia, ada yang memiliki tonjolan, ada juga yang permukaannya yang diseliputi oleh lendir atau mukosa.
Baiklah, kita melihat fungsi jaringan epitel. Yang pertama, sebagai perlindungan atau proteksi jaringan yang ada di bawahnya dari paparan dunia luar seperti radiasi atau senyawa berbahaya. Kemudian yang kedua, membantu melancarkan proses penyerapan zat dalam saluran pencernaan. Ini berhubungan dengan absorpsi. Kemudian yang ketiga, membantu regulasi dan ekskresi bahan kimia dari dalam tubuh. Ekskresi adalah pengeluaran zat yang tidak berguna. Kemudian berikutnya, membantu mengeluarkan hormon, enzim, serta produk akhir lainnya yang dihasilkan oleh tubuh. Ini berhubungan dengan sekresi. Kemudian sebagai pendeteksi sensasi yang dirasakan oleh kulit, dalam hal ini sebagai penerima rangsang. Berikutnya, membantu proses respirasi dan transportasi zat. Demikianlah fungsi-fungsi jaringan epitel. Sekarang kita lanjutkan materi ke macam-macam atau jenis jaringan epitel. Berdasarkan bentuk atau strukturnya ada 3 macam. 1. Jaringan epitel pipi atau disebut juga gepeng atau disebut juga squamosa. Cirinya pipi, nukleusnya bulat di tengah sel. Yang kedua, epitel silindris atau disebut juga kolumnar. Cirinya seperti batang, nukleus bulat terletak di dasar sel. Yang ketiga, epitel bentuk kubus atau kuboid. Cirinya bentuk kubus, semua sisinya sama. Nukleusnya bulat, besar, terletak di tengah. Kemudian berdasarkan jumlah lapisannya dibedakan atas 2, yaitu 1. Epitel selapis atau disebut juga berlapis tunggal. Kemudian yang kedua, epitel berlapis atau disebut juga berlapis banyak. Nama jaringan epitel adalah penggabungan dari nama bentuknya dengan jumlah lapisannya. Jadi contoh, jaringan epitel pipi selapis. Kita mulai pembahasan dari epitel pipi selapis atau disebut juga simple squamosa epithelium. Epitel pipi selapis ini berfungsi untuk melewatkan zat-zat melalui difusi, penyaringan, dan pengeluaran zat pelumas untuk memperlancar kerja organ, dan juga berfungsi dalam penyaringan darah di ginjal. Epitel pipi selapis ini terletak pada alveolus paru-paru dan jantung, kemudian juga terdapat di pembuluh darah dan pembuluh limpa, serta ginjal. Dengan bentuk yang gepeng atau pipi, maka fungsi-fungsi seperti proses difusi akan lebih mudah terjadi ketika melalui bentuk sel yang pipi, sehingga banyak ditemukan atau terletak pada alveolus paru-paru ataukah terletak pada pembuluh darah, sehingga proses difusi pada daerah tersebut akan mudah berlangsung. Kita lanjutkan materi ke jaringan epitel pipi berlapis atau disebut juga stratified squamous epithelium. Berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari gesekan. Ada 2 jenis jaringan epitel pipi berlapis ini. Yang pertama, jenis yang lebih keras yang mengandung protein keratin dan ini terletak pada lapisan atas kulit. Yang kedua adalah epitel pipi berlapis jenis non-keratin atau tanpa protein keratin yang terletak pada saluran kerongkongan atau esofagus, kemudian di rongga mulut dan vagina. Pada organ-organ atau bagian tubuh ini, yang terletak adalah epitel pipi berlapis. Pertanyaannya, mengapa? Karena dengan struktur jaringan epitel yang berlapis, maka sangat mendukung fungsi sebagai pelindung dari gesekan. Kita ambil contoh pada kulit. Ketika kulit mendapat tekanan atau gesekan, kemungkinan untuk mengalami kerusakan begitu besar,
Maka ketika lapisan pertama terkelupas, maka sangat dibantu dengan jaringan epitel yang ada di bawahnya. Demikian juga pada kerongkongan rongga mulut dan vagina. Jika terjadi tekanan atau gesekan, maka ini sangat membantu proses atau perlindungan yang dilakukan oleh jaringan epitel pipi berlapis ini. Kemudian epitel kubus selapis atau disebut juga simple cuboidal epithelium. Epitel ini berfungsi untuk sekresi atau mengeluarkan zat dan melakukan proses absorpsi atau penyerapan. Jaringan epitel kubus selapis ini terletak pada ovarium, juga pada tubulus ginjal, dan kelenjar dalam tubuh. Jika jaringan epitel kubus yang mempunyai bentuk kotak sama sisi ini terdapat pada ovarium, maka bentuk yang kubus ini akan mempermudah proses pembentukan ovum pada ovarium. Jadi dengan adanya bentuk yang kubus, maka proses pembentukan ovum ini lebih cepat terjadi. Nah, kita lanjutkan ke epitel kubus berlapis atau disebut juga stratified cuboidal epithelium. Jaringan epitel kubus berlapis ini berfungsi sebagai pelindung gesekan, pengelupasan, absorpsi atau penyerapan, sekresi pengeluaran zat yang masih berguna, kemudian ekskresi pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan lagi. Terdapat pada sekitar kelenjar payudara, kelenjar air liur, terletak di kelenjar keringat dan kelenjar minyak pada kulit. Pada kelenjar air liur, di mana dihasilkan air liur, maka dengan adanya epitel kubus berlapis ini, maka akan sangat mendukung fungsi sebagai penghasil kelenjar air liur yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Demikian juga pada kelenjar keringat atau kelenjar minyak yang dibutuhkan pada kulit, dengan adanya kubus berlapis ini, maka fungsi untuk proses sekresi dan ekskresi akan lebih banyak terjadi. Kita lanjutkan ke jaringan epitel silindris selapis atau disebut juga simple columnar epithelium. Epitel ini terdiri dari sel-sel berbentuk batang yang berbentuk goblet. Terletak di lambung, jonjok usus halus, kemudian kelenjar pencernaan, kemudian saluran pernapasan bagian atas. Dengan adanya sel-sel goblet ini berperan dalam produksi mukus atau lendir yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi asupan makanan. Juga berfungsi dalam sekresi, absorpsi, dan proteksi. Hampir semua jaringan epitel kubus selapis dan epitel silindris selapis juga melancarkan proses kerja organ dalam proses sekresi lendir atau enzim, bahkan dalam penyerapan zat-zat tertentu. Namun bedanya, epitel silindris selapis ini dilengkapi dengan adanya lendir atau silia kecil seperti rambut. Semuanya berperan dalam mendukung fungsi-fungsi yang dijalankan oleh epitel silindris selapis ini. Kemudian kita lanjutkan lagi ke epitel silindris berlapis atau stratified columnar epithelium. Fungsinya sebagai pelindung atau sekresi. Terdapat di jaringan epitel laring, faring, kemudian trakea, dan kelenjar ludah. Sekresi adalah proses pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Seperti misalnya kelenjar ludah yang menghasilkan ludah yang diperlukan dalam proses-proses pencernaan makanan. Sekarang jaringan epitel kolumnar pseudostratifikasi atau silindris berlapis semu.
Jaringan epitel kolumnar pseudostratifikasi ini tersusun atas lapisan sel tunggal dengan tinggi yang bervariasi. Sebenarnya, lapisan sel ini terdiri dari hanya satu lapis, tapi karena posisinya berbeda, maka terlihat seperti berlapis. Karena itulah dikatakan berlapis semu. Fungsinya memungkinkan terjadinya sekresi dan memperlancar pergerakan lendir. Jaringan epitel ini terletak pada trakea, saluran sperma, dan saluran pernapasan bagian atas. Kemudian, epitel transisional atau transitional epithelium ini terdiri dari beberapa lapis sel yang tersusun atas komponen sel epitel berbentuk kubus dan pipi. Epitel ini terletak pada kandung kemih, uretra, dan ureter. Sel epitel transisional ini berfungsi untuk mengembang dan meregangkan organ kemih saat penampungan urin. Dalam kondisi ketat, di mana kandung kemih penuh, sehingga memberikan tekanan pada sel-sel yang menyusunnya, sehingga sel-sel epitel ini lebih rata dan memanjang dan berbentuk pipi. Tetapi dalam keadaan normal atau relaksasi, di mana tidak ada tekanan dalam artian kandung kemih dalam keadaan kosong, maka sel-sel itu akan besar dan berbentuk kubus. Sekarang epitel kelenjar. Jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis adalah jaringan epitel kelenjar. Jaringan ini ada dua macam, yaitu endokrin atau disebut juga kelenjar buntu, menghasilkan hormon. Mengapa disebut kelenjar buntu? Karena tidak mempunyai saluran khusus untuk pengeluaran. Contohnya kelenjar timus, kelenjar adrenal, dan lain-lain, masih banyak kelenjar hormon atau endokrin yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran pengeluaran khusus. Contohnya seperti kelenjar ludah, kelenjar keringat, ataukah kelenjar pankreas. Kelenjar-kelenjar ini mempunyai saluran pengeluaran tempat dikeluarkannya zat yang dihasilkan. Demikianlah materi tentang jaringan epitel. Terima kasih. Mari terus mendukung channel ini dengan klik subscribe, klik like, share ke teman-teman yang lain, dan beri komentar. Terima kasih.